Welcome to Catch the Talk Season 1, podcast buat milenial yang masih bimbang dalam menentukan arah hidup profesionalnya. Let's talk! I mean, there's a reason kenapa kita bilangnya Mother Nature bukan Father Nature, right? Nah, temen gue tuh udah bilang, lu jangan kaget ya, ini tuh nanti kayak hypermart di bawah laut ya, gitu kan. Tapi kalau gue kayak, hypermart bawah laut. Punya achievement di something yang you like to do, tapi profesional juga karirnya tetap naik terus. Kalau mereka mau jadi kayak lu, gimana sih tipsnya? Catch the Talk today with Ana Faliza Atmaja. Hai! Miss Cuba Indonesia 2019. Yep. Miss Cuba International, first runner-up Yep. 2019 juga. Yep. Apa sih Miss Cuba tuh? Miss Cuba. Ini dia nih. Jadi kalau Miss Cuba itu sebenarnya kita tuh kayak bukan kayak pageant, emang beneran pageant. Cuman bedanya emang kita fokusnya lebih ke ocean, saving the ocean lah gitu. Maksudnya kita kan tahu nih sekarang banyak banget concern soal plastik, sampah-sampah yang emang ujung-ujungnya ada di laut gitu kan. Jadi si Miss Cuba ini emang tujuan utamanya adalah menginspire orang untuk sama-sama kita stop pakai plastik yuk biar nggak ada lagi di laut gitu. Oke, jadi lebih ke environmental concern. Sort of sih. Bukan kompetisi scuba diving. Bukan. Tapi yang jadi Miss Cuba atau yang join program ini harus bisa diving. Iya, harus bisa diving. Atau at Oke. least punya concern, maksudnya care lah sama laut gitu. Kan ada orang-orang yang emang misalnya takut sama laut, nggak pernah nyemplung gitu kan, ya nggak bisa. Oke. Kalau di Indonesia, berapa banyak sih pesertanya? Kayak satu tahun itu berapa banyak sih yang ikut? 1 tahun ya. Jadi pas kemarin gue daftar yang 2019 itu, yang gue nggak tahu pool awalnya berapa, tapi kita tuh dipilih jadi 30 orang. Nah 30 orang ini itu first elimination-nya itu kayak lo ada interview, abis interview lo ada photoshoot. Terus abis itu baru lu di cut down ke 15. Nah 15 ini kita kayak karantina 3 hari atau 4 hari gue lupa. Terus karantina tuh yaudah lu dapat kelas kayak misalnya kelas diving, kayak dive spot di mana aja yang bagus di Indonesia. Terus kayak kelas conservation juga. Jadi pokoknya basically kelas-kelas yang emang environment focus lah gitu. Setelah 3-4 hari baru pemenangnya tuh ada 5. Jadi Oke. kayak ya juara 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kenapa lu mau join Miss Cuba? Awalnya gimana sih awalnya? Jadi sebenarnya kalau dari gua, awalnya tuh sebenarnya gua baru diving 2017 kan. Which is Cuman 2 tahun doang sebelum. iya, dia 2 tahun sebelum Iya. gua daftar gitu kan. Cuman ketika gua diving itu gua langsung ngeliat kalau emang Indonesia, dan setelah gua diving di Indo, kan gua ambil open water gua di Komodo, Flores. Setelah diving di Komodo itu gua diving lah di Filipina, Malaysia, Thailand gitu kan. Setelah diving di 3 negara tetangga ini gua ngeliat kalau oh emang Indo tuh bagus banget. Maksud gue kayak yang orang-orang bilang itu beneran bagus loh kayak gitu kan. Terus kayak gue ngerasa what can I do to preserve it lah gitu. Maksud gue kayak apa sih yang bisa gue, which part of this yang bisa gue memberikan kontribusi sebagai seorang human di Indonesia yang juga bisa menyelamatkan laut Indonesia gitu. Terus gue ketemulah si Miss Cuba ini. Nah waktu gue search ada maksimal umur, jadi ada kayak something to something gitu. Nah umur gue tuh udah yang mentok batas atas gitu kan. Jadi gue juga agak partially gue kayak aduh, maksudnya siapa tahu kalau mereka nyari yang muda ya berarti kan gue kayak ya udah pasti out of the inilah udah lu udah ketuaan kayak gitu kan. Cuman gue pikir ya udahlah cobain aja, maksud gue kayak nggak ada salahnya nyoba dan nggak ada ruginya juga gitu. Jadi ya udah begitu gue masukin, dapet. Ya udah deh. Tapi prosesnya gimana? Maksudnya cuman simply daftar online terus langsung dipanggil interview segala macam atau? Iya, jadi kayak ada form gitu, terus kayak udah lu istilah semua kayak biodata diri, basic form, terus sama lu kirim foto. Jadi ini waktu itu disuruh kirim foto tuh lu tau gak sih yang kayak setengah badan, terus tampak samping, tampak depan gitu-gitu kan. Nah gue tuh kayak males banget ke foto studio, maksudnya kayak aduh nggak deh gitu, kayak gue tuh bukan tipe orang yang foto-foto kan. Sampai akhirnya waktu gue di kantor, gue minta tolong temen gue fotoin pakai kamera handphone. Jadi kayak udah deh lu fotoin aja gue berdiri depan, samping gitu. Terus udah deh gue kirim. Terus ternyata dapet. Gue kayak wow. Terus prosesnya selama kayak di program Miss Cuba ini lu di karantina segala macam, ada trainingnya dulu. Terus lu akhirnya memenangkan. Terus lu bisa dapet international competition kan. What's the process yang involved sih? Maksudnya apakah kalau menang Miss Cuba Indonesia otomatis dipanggil atau Iya, itu otomatis dipanggil sih. Jadi mungkin kalau kayak yang kayak ini far as I know ya, kayak kalau lo Miss Indonesia, kalau lo menang, lo otomatis akan mewakilkan Indonesia ke Miss Universe kayak gitu. Jadi ada level up-nya lah, ada internasionalnya, ada versi internasionalnya. Nah, si Miss Cuba ini karena kemarin gue menangnya Indo, jadi otomatis gue akan
ngewakilin Indonesia di yang internasional kayak Oke, gitu. oke. Nah, bedanya antara yang di kompetisi di Indonesia dan kompetisi di internasional apa aja? Bedanya, Of course, secara Iya. kelasnya beda kan, competing with domestically dan competing internationally. Tapi kan ada trainingnya, ada kelas-kelasnya. Apa sih yang bikin beda? nah mungkin kalau menurut gue ya kayak setiap negara tuh persiapannya beda. Maksudnya gue nggak tahu apakah negara lain punya kompetisi yang sama domestically di negara mereka gitu. Cuman waktu yang gue, jujur ini waktu gue menang, terus gue tau gue mesti berangkat ke internasional, gue mulai concern kan. Maksudnya kayak Di mana waktu itu? di Sipadan. Lu tau Oke, yang Sipadan. dulu Ya, menjadi ya. perebutan Yes, Malaysia, Indonesia, ya. Philippines di sana. Terus habis gitu, waktu gue tahu gue harus ke sana, jujur gue agak insecure kali ya bilangnya. Maksud gue nggak pernah maju ke internasional ever in my life. Ini lo compete with other countries, yang mana maksud gue di kepala gue nih kalau lihat Miss Universe biasa kan ya tinggi, cantik, kayak model gitu kan. Lah gimana gitu kan, gue udah mulai kayak aduh gimana nih gitu. Terus jadi kita udah dapat kayak kisi-kisi, maksudnya kayak misalnya ntar ada underwater foto, terus ada ini ada itu gitu. Jadi kayak beberapa skill yang gue ngerasa kayaknya gue lemah nih gitu kan. Gue bukan model kan, jadi gue tuh nggak bisa underwater foto gitu. Kayak gue nggak pernah belajar. Lu pose Di bawah air, dan lo yang nggak pakai, maksud gue kan kalau diving lo pakai safety Semua alat kan, kan, jadi lo bisa napas, lo bisa ngeliat gitu. Ini yang lo bener-bener nyemplung ke air di foto, lo harus terlihat Tanpa cantik tanpa alat. dan mata harus melek. Mata harus melek, lo Gimana harus caranya senyum, mata jadi lo harus melek? kayak, tapi kayak cantik gitu terus di bawah air gitu kan. Oke. Jadi gue tuh yang kayak, wah ini gue lemah banget, jadi gue harus belajar lah intinya kayak gitu. Jadi persiapannya kan kemarin gue tuh menang bulan April, internasional tuh bulan November. Oke. Jadi April sampai November tuh bener-bener gue yang intinya kayak ya baca lebih jauh tentang kayak Indo lah, kayak Indonesia tuh problemnya di mana, dive spot yang bagus apa, masalahnya apa gitu-gitu. Sama ya itu gue latihan pose sih lebih karena gue tahu banget nih kayak orang-orang yang bukan model, kita nggak tahu sisi mana sih yang lo bagus di muka lo gitu. Lo senyumnya harus kayak gimana sih biar bagus gitu. Ya udah jadi itu ya basically kayak latihan buat tahu angle lo yang bagus di mana, karena ya mau nggak mau, I mean it's a pageant kan. Jadi emang look is important and you also have to know which side that's good. Nah, sama itu foto underwater sih. Jadi foto underwater tuh bener-bener challenging karena lo pakai dress. Jadi dia tuh udah bilang lo harus pakai dress yang panjang gitu kan. Nah ketika lo masuk air, otomatis dress lo tuh naik dong. Maksud gue lo tau kan, jadi kayak berlawanan. Cuman kadang-kadang dress tuh nutupin muka lo lah. Jadi lo harus yang kayak bergerak supaya ibaratnya dress lo bagus dan muka lo juga terjaga, intinya kayak gitu. Melek di dalam laut tuh gimana caranya? Kalau yang kemarin tuh gue di kolam, jadi nggak di kolam. Karena kalau di laut mungkin lebih susah karena ada ombak, terus lo bisa ke bawah kan. Kalau di kolam lebih contain, jadi nggak terlalu gerak-gerak. Cuman emang pedes sih, karena kan air kolam renang ada klorinnya kan. Jadi begitu lo buka mata juga kayak pedes banget. Cuman ya lo harus tahan lah. Dan lo harus tahan Dan sampai fotografernya jepret. berhasil. Nah, lu pernah nyobain gak sih kayak masuk air buka mata? Gue nggak bisa tahan sih. Nah, Gua jadi nggak kan tahan banget. kalau lu masuk air buka mata sebenarnya tuh lu bisa ngelihat. Ya. Jadi kalaupun lu berenang, misalnya ada orang-orang yang kayak tenggelam atau apa lah gitu, misalnya lo harus save yourself, just open your eyes, karena sebenarnya itu aman buat mata lo dan lo bisa ngelihat, intinya kayak gitu. Nah, cuman yang lo lihat tuh bentukannya blur. Cuman lo tahu kayak oh di situ ada orang, oh di sini ada ini gitu. Jadi kayak begitu lo foto pun, begitu lo buka mata di bawah air, lo cuma bisa ngelihat ada fotografer lo di sana. Lo nggak tahu dia taking pictures atau enggak. Cuman lo harus terus kayak gerak, pose gitu biar kayak begitu diambil bagus. Jadi ya itu yang paling challenging sih. Oke. Pelajaran apa sih or pengalaman apa sih yang paling memorable buat lo selama Miss Scuba di Indonesia dan Miss Scuba di Sipadan? Miss Scuba International. Apa sih yang paling lebih ke mungkin knowledge sama sebenarnya yang bikin gue terharu. Tapi bener sih bener terharu gue. Itu adalah ketika gue mau tahu gue mau ke internasional, bener gue agak kayak, maksud gue kayak lo harus prepare dress, semuanya lah everything kayak on your own kan. Terus kayak lo juga harus prepare your knowledge. Ternyata tuh banyak banget yang willingly bantuin gitu loh. Terutama tuh kayak diver community tuh ada satu dari namanya Shark Diving Indonesia. Jadi kayak mereka ngasih gue more knowledge kayak tentang shark lah basically kan kalau di Indo. Jadi kemarin pas gue pergi tuh satu ibaratnya kayak mission gue atau yang kayak mau gue perjuangkan itu emang lebih ke shark. Maksudnya kan kalau di Indo kita sebenarnya punya banyak hiu. Cuman hiu-hiu kita tuh pada di shark fin. Jadi kayak misalnya finnya diambil. Padahal itu nggak dikonsumsi oleh orang Indonesia. Maksudnya kan karena mahal kan. Jadi emang kebanyakan juga kita ekspor.
Jadi itu salah satu yang kayak gue angkat. Habis itu ada lagi, maksud gue banyak banget yang ngasih gue kayak free diving lessons gitu, kayak ngapungnya biar bagus gitu-gitu. Terus gue kayak guys, thank you. Jadi masyarakat Indonesia juga sebenarnya support juga kan, pengen someone yang represent Indonesia bisa menang juga kan? Dan gue tuh nggak nyangka maksud gue ini kan nggak kayak Miss Indonesia yang very big kan. Jadi gue tuh juga lumayan, ya maksud gue kayak gue nggak nyangka aja sih, kayak the support is this massive juga from the diver community kayak gitu. So, lu menang Indonesia, lu first runner up di international, tugasnya apa aja sih? After all this competition, selesai kan lu pasti punya 1 tahun project kan? Iya. Sebelum nanti ada Miss Scuba berikutnya kan? Apa sih Kalau yang Indo itu, karena kita domestik kali ya, jadi gue lebih ke, bener-bener lebih yang kayak ocean focus gitu. Jadi kayak bersih-bersih pantai, atau kayak basically menjadi contoh buat masyarakat sekitar untuk yuk sama-sama stop single use plastic, atau lu kayak reduce plastic usage gitu, bersih-bersih pantai, jangan buang sampah sembarangan gitu-gitu. Nah terus di situ juga gue berkesempatan untuk basically kerja bareng sama yang tahun lalu kan yang Bu Susi. Jadi emang sama KKP sih. Jadi kalau dari pemerintahan tuh ada KKP sama kadang-kadang Kemenpar. Karena kalau Kemenpar kan beda pariwisata, kalau KKP kan bener-bener kayak kelautan dan perikanan. Jadi kayak pas kemerdekaan kita kayak bareng-bareng bersih-bersih pantai timur Ancol. Dan itu emang, maksud gue kayak it's not every day kayak lo ngelihat nggak cuman Bu Susi, tapi waktu itu juga barengan sama kedubes beberapa negara lah kayak Kanada, Netherlands gitu. Jadi kalau yang Indonesia tuh lebih basically untuk meningkatkan awareness masyarakat Indo tentang keadaan laut kita lah kayak gitu. Tapi kalau yang internasional, karena kan sebenarnya lebih global kan. Jadi dan nggak kayak kalau lo terbangin gue ke Netherlands, lo terbangin gue ke France, lo terbangin gue kemana, sebenarnya kan carbon footprint nerbangin gue lebih banyak kan. Jadi lebih kayak ya kalau you can do in your country dan ya you do in your country juga. Tapi kalau there's something in Malaysia yang bisa gue fly, dan gue fly. Something in Australia dan fly. Gitu. Keadaan laut Indonesia kayak gimana sih sekarang? How do you see our environment di Indonesia? Ini pertanyaan agak sulit. Sebenarnya kalau dibilang menyedihkan ya agak sih gitu. Maksudnya kayak sebenarnya tuh kemarin yang paling epic adalah gue sempat diving di Pulau Seribu. Maksud gue di sini dekat kan. Ada salah satu pulau lah gitu. Emang kebetulan di pulau itu banyak ada penduduk setempat gitu. Nah kita tuh jadi divingnya di boat diving kan, jadi itu udah berhenti di pinggir pulaunya, terus kita udah siap-siap mau nyemplung gitu. Terus tiba-tiba ada aja dong kayak maksud gue orang dari pulaunya gitu, terus dia kayak buang sampah, kayak ada kita nih di situ gitu kan. Langsung aja buang. Langsung aja kayak cur gitu kan. Terus gue yang kayak, maksud gue juga shock, kayak gue gak pernah ngeliat tuh first hand gitu. Udah oke, udahlah kita masuk nih ke bawah. Karena kita emang udah rencananya adalah lu diving, lu bersih-bersih di bawah laut gitu. Nah, temen gue tuh udah bilang, lu jangan kaget ya, ini tuh nanti kayak hypermart di bawah laut, dia bilang gitu kan. Terus di kepala gue kayak, hypermart bawah laut. Begitu gue masuk, beneran dong, bener-bener kayak, lu di satu titik ya, gue tuh bisa berhenti 15 menit buat bersihin. Begitu gue nengok tuh udah ada segumpalan, jadi bener-bener, dan di bawah situ ya, lu nyari, what we call it, tudung saji ada, lu nyari tatakan nasi ada, guling, spanduk, sarung bantal, tas. Gue kayak, oh ini hypermart. Jadi bener-bener tuh kayak semuanya tuh ada di situ. Dan emang sedih sih, maksud gue nggak seharusnya sampah-sampah itu dibuang di sana lah intinya kayak gitu. Cuman there's still hope ya, there's still hope. Sampah apa yang paling unik yang lu pernah temuin? Kan ada di sosial media kayak ada foto yang bungkus Indomie dari tahun 70-an, bungkus Ciki misalnya bisa sampai ke Thailand atau manapun itu. Padahal itu made in Indonesia bungkusnya gitu kan. Apa yang paling unik yang lu pernah temuin? Kalau gue sih kemarin yang paling memorable itu adalah sebenarnya mirip sama si bungkus Indomie, cuman yang kemarin gue ketemu tuh bungkus Blue Band. Lo inget gak sih zaman kita kecil tuh Blue Band-nya yang ada tutup, yang kayak kontainer kecil, terus ada tutupnya bisa dibuka gitu kan. Tutupnya, jadi begitu gue lagi bersih-bersih, kayak gue ngeliat ini tutup familiar, cuman seinget gue gak pernah ngeliat ini di supermarket lagi gitu kan. Terus iseng-iseng, dan gue gak inget ini tahun berapa gitu. Waktu gue Google ternyata ini packaging tuh ada dari tahun 93. Jadi kayak 93 sampai 2019 masih ada gitu. Maksud gue kayak it's been some time kan. Jadi gue kayak oh oke. Tapi gue gak pernah sih ketemu yang aneh-aneh kayak pelindung
Belum. Pelindung enggak, gue nggak pernah. Cuman kayak ya yang berbahaya tuh kayak suntikan ada Oke. syringe gitu, terus kayak obat-obatan yang lo nggak tahu ini udah expired atau belum, atau obat-obat apa. Oke. Terus what you call it, yang lo tau gak sih kalau lo ambil darah MCU itu kan ada yang tub-tub darah tuh, itu juga ada gitu. Jadi kayak agak-agak ngeri sih. Tapi maksudnya di balik kesadaran yang masih rendah gitu ya untuk nggak buang sampah ke laut, sebenarnya laut Indonesia juga cantik-cantik banget kan. Iya, gitu kan. dan kadang mungkin nggak enaknya tuh adalah karena kita negara kepulauan kan. Jadi dan di tengah di posisi yang dimana kalau misalnya yang dari Australia mau ngirim ke atas kita kena, yang dari sini ke bawah kita kena gitu kan. Jadi emang kadang-kadang sampah-sampah kita tuh ya berdatangan dari yang bukan Indonesia lah, kayak gitu. Oke. Kalau kita bicara figur lu gitu ya, figur lu sendiri kan, kita kan mau kasih inspirasi buat millennials di luar sana gitu kan, yang masih galau, gue baru lulus nih, gue harus ngapain gitu kan. Biar mereka bisa jadi kayak lu tuh gimana sih? Biar mereka bisa aktif di saving the environment, bisa join di Miss Scuba competition misalnya. Langkah pertamanya mesti ngapain dulu sih? Kalau dari gue sih mungkin pertamanya adalah tahu apa yang lu mau. Maksudnya kayak lebih kayak what it is that you are willing to do without being paid for. Jadi kayak kalau dari gue nih misalnya tiba-tiba gue disuruh yuk kita ke Indramayu, ke desa nelayan gitu. Even kalau gue nggak dibayar pun I'll go gitu. Maksud gue kayak this thing then it's your passion gitu loh. Something yang lo willing to do tapi lo nggak dibayar pun lo nggak apa-apa gitu. Karena you do it not because of the feedback atau because of the money that you get, tapi lebih kayak you do it because you want to do it. Gitu. Oh, lu aktif begitu juga? Iya, kayak kalau ada ajakan kayak kesini yuk gitu, kayak oke. Kemana aja? Bisa bersih-bersih pantai sih. Karena kalau yang, karena beda kalau kayak sama nelayan gitu, I think approach-nya beda. Nggak bisa yang lo tiba-tiba sembarangan datang kayak, jangan potong sirip hiu gitu, kayak lalu siapa kayak gitu. Maksud gue kayak beda gitu kan, kayak emang harus pergi sama yang what I've heard adalah ya better lu pergi dengan orang yang udah sering tektok ke sana, terus udah lu bareng-bareng stay bareng mereka. Dan kegiatan ini berguna banget ketika lu join kompetisi kali ya, karena lu pasti ditanya. Dan lo jadi kayak banyak cerita. Jadi kayak kemarin juga yang gue berasa adalah ketika Indonesia ke internasional, emang dalam setiap topik tuh Indo selalu punya something to give gitu loh, kayak something to share. Kayak misalnya ngomongin turtle gitu, turtle Indonesia kayak gini, ngomongin coral, coral Indonesia kayak gini. Jadi bener-bener saking kayaknya Indonesia dan kita benar-benar kayak banyak banget yang kita punya, we can share everything to everyone gitu loh. Jadi maksudnya even though itu nggak bisa dimonetize sekarang, kalau lu zaman kuliah gitu kan, tapi yang penting lu aktif, yang penting lu bisa punya cerita, lu punya pengalaman. Pengalaman itu pasti berguna kan. Ketika kalau kompetisi lu bisa share ke peer lu, ke kompetitor lu kan, in a way, dan lu bisa share ke jurinya juga kan. Bener. Jadi ya, dan lu jadi kayak emang knowledgeable gitu, kayak you know your thing kayak gitu. Oke. Kalau kita bicara karir lu nih, ya kan? Kan kita tadi bicara as a student lu harus punya pengalaman yang banyak, lu harus aktif ikut kegiatan sana sini karena berguna buat reputasi lu, buat pengalaman lu, dan bisa lu gunakan juga buat join kompetisi lu menang, gitu kan? Kalau kita bicara karir lu pertama kali lulus kuliah lu ngapain dulu sih? Pertama kali ini lulus jauh kuliah. Sebelum Miss Scuba kan? Pasti Jauh kan? Kan? Beberapa tahun lalu lah gitu. Jadi gue tuh kuliahnya biotek, science gitu. Jadi ya gue termasuk kayak agak nerd gitu kan. Cuman begitu gue lulus, gue tuh tahu this is not something yang I wanna do for life gitu. Jadi begitu gue lulus, gue tahu wah gue nggak bisa nih kerja di lab. Ya pakai lab coat terus tuh kayak gitu itu kayak aduh nggak bisa deh gitu kan. Nah kebetulan waktu itu tesis gue, skripsi gue itu gue harus research on certain product. Jadi misalnya so this product mereka punya claim gitu kan, kayak misalnya menurunkan berat badan kamu sekian kilo gitu. Nah gue tuh harus ngetes. Langsing peninggi dong. Iya. Mirip-mirip gitu kan. Nah intinya gue harus ensure kalau klaim ini beneran gitu. Nah jadi ya udahlah gue tesis kan, kayak gue ngetes juga ke orang-orang, bener nggak sih ini produknya valid gitu. Nah waktu itu lab gue sebelahan sama brand department gitu, dan gue ngeliat kerjaan mereka tuh seru gitu, maksudnya kayak lo nggak cuman mikirin marketing, tapi lo juga mikirin kreatif, kayak lo mikir oke, posternya bagusnya kayak gini deh, target market gue ini gitu kan. Jadi begitu gue lulus, gue langsung kayak gue mau kerja di sini di company yang sama, tapi gue maunya brand, gue nggak mau di labnya kayak gitu.
Nah begitu gue lulus, gue daftar dong lewat jalur biasa kayak jalur pada umumnya. Begitu gue daftar, otomatis gue inget banget ya pertama kali gue lulus, gue tuh apply job as brand executive atau kayak basically brand lah gitu. 30 company, semuanya nolak gue. 30 company. 30 company gue gitu Wow. ya tuh. Pokoknya kayak bener-bener company-company FMCG. Dan itu kan lumayan lama kan, jadi gue tuh kelar tesis Desember, graduation-nya tuh kayak Februari atau Maret. Jadi kayak gue punya 2-3 bulan nganggur kan. Ya udah kayak yaudah gue kirim aja gitu. Terus of course semuanya nolak karena beberapa yang reply back mereka bilang kayak, oh lu tuh lulusan science, jadi lu nggak fit in to our job description lah. Karena lu tau kan misalkan job description, oh marketing background, finance background gitu kan. Terus abis itu, iya gue kan kayak, gue tahu gitu kayak misalnya I know this is what I want to do for life gitu. Jadi kayak akhirnya gue ketemulah sama waktu itu kayak ada head of brandnya yang di company FMCG yang gue do the thesis kan. Terus ya udah dia kan nanya kayak gimana Ana lalala kerjaan lalala gitu kan. Terus gue bilang, Bu sebenarnya gue pengen nih kerja di company lo, tapi gue maunya brand department gitu. Menurut lo apakah gue fit in? Misalnya kayak gue tuh pengen tahu kalau misalnya gue nggak fit in, what can I do supaya gue fit in this division lah gitu. Maksud gue any feedback from her itu kan bisa gue pakai company lain juga gitu. Terus ya udah akhirnya dia kayak bilang, oh yaudah nanti aku coba deh ngomong sama HR-nya gitu. Ya udah deh dapet gue. Tapi after 30 kali After 30 kali penolakan Bun, bukan lagi. Jadi kayak gue inget banget tuh email. Jadi gue tuh dari company yang gue do thesis itu udah ditolak sama HR, dia udah bales. Dia kayak udah bilang nggak bisa karena lo lulusan science dan lo daftarnya brand department gitu. Terus habis itu gue ya udah pas gue ketemu gue cuma cerita kan kayak gue sebenarnya pengen kerja di sini tapi gue punya brand. So lu ketemu karena memang sudah kenal duluan sama orang itu atau? Enggak, karena dia kan gue thesis di sana. Kan thesisnya for the brand kan. Jadi gue kan harus kayak present gitu. Kayak ini hasil research gue, brand lo, claim this, okay it works ternyata kayak gitu. And mungkin itu the best way to secure a job juga kali ya. Maksudnya kalau lu tesis, lu pilih lah di company yang kira-kira yang lo mau. lu pingin kan? Iya. Yeah, cuman ketika lo ngomong pun jangan apa ya gue bilangnya jangan terlalu ngoyo gitu loh. Kesannya hopeless ya. Nah, jadi gue kayak lu waktu itu di kepala gue tuh gue cuma pengen share gitu loh. Maksudnya kayak menurut lo gimana gitu. Tapi gue di kepala gue tuh karena gue ditolak HR dan ketika itu gue nggak tahu how influential she is gitu loh. Maksud gue kayak gue pikir oh ya udah ini brand ini HR. Jadi kalau HR says no then everyone says no. Di kepala gue tuh kayak gitu. Jadi waktu si HR udah email ke gue kayak gitu, gue tuh udah yang kayak udah hopeless lah, gue udah kayak udahlah nggak bakal lagi lah gue di sini. Jadi gue cuman kayak share doang. Dapet. Dan sekarang lu di Gojek kan? Dan sekarang gue di Gojek. Jadi ini kan lu pertama kali kerja before zamannya startup kayak zaman now kan? Before. Lu bisa move ke Gojek gimana sih? Gue bisa move ke Gojek karena sebenarnya ada satu startup in between Gojek sama my first company itu. Di situ sih, jadi kayak the second job I got tuh kan in a startup juga. Nah itulah pertama kali mulai startup booming tuh. Gue inget banget, jadi the second job that I got itu di startup ini, itu waktu itu mereka baru 3 bulan. Tapi bener sih menurut gue kayaknya lo harus tahu dulu lo maunya apa. Karena gue bisa ketemu startup gue yang kedua ini adalah karena kan gue udah kerja di brand nih for several years kan. Dan gue tahu sebagai orang brand, itu sangat penting untuk tahu penjualan brand lo sendiri. Ya kayak lo punya toko lah, lo kan mau tahu, makaroni panggang gue kejual berapa kayak gitu. Cuman ketika lo kerja di company gede, the information doesn't come that easily gitu. Informasi penjualan ini yang punya tuh retailer lo kayak ya Indomaret, Alfamart, begitulah gitu kan, minimarket, supermarket gitu. Dan mereka tuh nggak ngasih for free, jadi lo harus bayar. And then one day di startup kayak temen gue bilang, you let them pitch to your company lah gitu kan. Terus gue kayak ya udahlah. Gue waktu itu do it just being nice aja. Gue kayak ya udahlah nggak ada salahnya gitu kan, startup juga. Pitch lah mereka ke company gue dan mereka tuh startup yang ngejual data. Jadi maksud gue lebih kayak mereka nge-record data-data misalnya kayak Erik laki-laki tinggal di mana, belinya ABCDFG gitu kan. Dan waktu gue denger pitching mereka, gue tahu ini something yang gue pun butuh gitu. Jadi sebenarnya gue tuh bisa loh tahu pembeli gue siapa aja gitu. Nah terus begitu kelar meeting, si foundernya WhatsApp gue kan, dia kayak bilang kayak hey thank you for arranging the meeting lalala gitu. Terus habis itu yaudah gue langsung bilang kayak lo lagi nyari orang marketing nggak? Pindah lah gue itu. Jadi kayak bener-bener kalau menurut gue kayak emang sangat penting untuk tahu apa yang lo mau. Jadi lo your career you actually shape it how you want it gitu loh. Jadi bukannya karena kanan lo bilang kayak masuk banking lo ke banking gitu. Jadi kayak bener-bener lo kerjain apa yang lo mau gitu. Terus setelah dari sana barulah kayak udahlah startup world and everything. Terus gue jadi miss. Setelah jadi miss terus gue ngerasa kayak oke, gue butuh something yang lebih nggak terlalu demanding.
ternyata demanding juga sih. Nggak terlalu demanding dan lebih stable lah kasarnya kayak gitu. And then Gojek comes. Jadi kuncinya lu jangan takut PDKT sama your next boss juga kan. Dan you have to know what you want sih. Jangan sampai kayak lu udah bilang kayak gua mau, terus ternyata udah dikasih lu nggak perform gitu kan. Ya itu jadi kayak gimana sih kan lu bilang lu mau kayak gitu. Oke. Tadi kan kita bahas mengenai lu pernah kerja di company yang lebih terstruktur gitu kan, yang gede, versus startup gitu kan. Lu bisa kasih insight nggak sih bedanya tuh gimana? Lu sendiri preference-nya mending kerja di startup atau mending kerja di company yang jauh lebih established ya? Oke, mungkin pertanyaan terakhir lebih gampang dijawab nih ya. Kalau dari gue sendiri, gue lebih prefer di startup dibanding company yang gede. Kenapa? Karena kalau di startup itu, ya mungkin kalau gue sih, karena gini, jadi gue itu anaknya, gue harus tahu company ini mau kemana, atau enggak tujuan akhir lo apa, and then how gue bisa contribute to whatever the company is aiming at kan. At a more stable company, this information tuh bukan sesuatu yang mereka share lah gitu. Maksud gue kayak, maybe they have it, tapi kayak very, very high level gitu. Dan atas-atas doang. Bener, jadi kayak, ya lo taunya day to day job lo aja, ya lo misalnya harus A, B, C, D, E gitu. Cuman kalau di startup karena lebih kecil, ibaratnya tuh kalau ini startup hancur, lo semua juga kena, ibaratnya kayak gitu. Jadi emang high risk lah gitu kan. Jadi informasinya lebih transparent and everything lebih linear gitu loh. Kalau di company yang established kan udah jelas nih kayak career path-nya entry level 2, 3, 4, 5 lah gitu kan. Kayak 10 tahun baru jadi manager misalnya kayak gitu. Tapi kalau di startup kan enggak, startup lebih fleksibel. Kalau lo bagus you do, kalau lo nggak bagus ya udah sorry gitu kan. Dan gue ngeliat sih kayak maksudnya kayak di startup yang I've been with gitu, ada orang yang misalnya kayak udah 9 tahun kerja gitu. Atau misalnya kayak 8 tahun kerja, cuman gitu-gitu aja gitu. Maksudnya ya, dan itu menurut gue fair ya. Jadi bukan lama-lama lo kerja, tapi ya how good you are. Kalau emang you give value to the company, then okay, you deserve a raise lah ibaratnya kayak gitu. Tapi Gojek kan sebenarnya bukan startup anymore kan? Ya kan? So what are things yang you like about working di Gojek? Gojek tuh kayak startup / company / startup gitu loh. Maksudnya a bit startup juga. Dan yang, karena kan gue di satu tim ini menurut gue ini very startup sih. Maksudnya jadi langsung di atas, intinya kita langsung sama CEO-nya lah kayak gitu kan. Jadi all directions coming from him juga. Terus dan jelas gitu kayak lo mau kemana, lo mau ngapain, dan kita, maksud gue Gojek kan emang kayak gede banget kan. We take care of a certain part of this Gojek ecosystem lah intinya kayak gitu. Now this part, ini mulai banyak kode-kode nih, this part is crucial kayak gitu kan. Cuman yang gue suka adalah ya karena kita benar-benar what we do itu we're giving impact to the society lah gitu. Bukan kerjaan yang kayak lo do something terus lo, ini juga the good thing about working in a startup ya, kayak lu do something, lu lihat hasilnya straight away gitu. Enggak yang kayak 1 bulan lagi baru lihat hasilnya. Ada birokrasinya lah. Iya, jadi benar-benar kayak, gue mau ngasih ini. Atau enggak misalnya kayak Gojek, GoFood gitu. Misalnya kayak, gue mau ngasih voucher ini. Ntar gue bisa lihat hasilnya langsung gitu. Dan gue bisa langsung analyze kan. Kayak, is it working well or not? Kalau nggak working well, apa yang bisa kita benerin? Kayak gitu-gitu sih. Gimana lu bisa masuk Gojek ya? Again, karena waktu itu kan gue jadi miss kan. Jadi maksudnya setelah gue jadi miss, terus gue butuh, gue nyari yang masih startup tapi lebih stable lah ibaratnya kayak gitu. Karena kan dengan kerjaan dan lumayan fleksibel sih sebenarnya, itu yang menjadi kunci utama. Karena begitu gue jadi miss, gue tahu gue bakal punya internasional ini for 2 weeks kan. Jadi kayak 2 weeks gue harus hilang. Terus kayak di tengah-tengah gue nggak tahu kalau tiba-tiba gue dipanggil, lo harus menyelamatkan paus di Maluku misalnya kayak gitu. Which is kayak gue pengen sih cuman nggak ada. Itu jadi kayak ya fleksibel ini kayak gitu. Dan Gojek is quite flexible. Also kayak dan kerjaannya juga, dan mereka allow you to actually work from ya di mana lah gitu. Maksudnya kayak nggak yang harus 8 to 5, nggak yang fingerprint absen gitu. Jadi as long as you're responsible with what you're doing, then ya udah you do it. But that also means kerjaan bisa datang kapanpun, dimanapun. No, bukan lagi. Ya, itulah startup. Kalau menurut gue itulah startup ya. Jadi kalau misalnya lo waktu gue di company yang lebih established, jelas gitu. Senin, Jumat kelar hidup lo gitu kan. Kayak Sabtu Minggu udah deh terserah lo mau ngapain gitu. Tapi kalau di startup, dari kerjaan kedua gue yang di startup sampai kerjaan gue yang sekarang di Gojek, itu kerjaan lo datang aja terus kayak Sabtu Minggu kalau tiba-tiba ada spike gitu, atau tiba-tiba ada something is off yang harus lo take care of, you take care of straight away gitu. Dan kalau yang paling epic tuh waktu di startup gue yang kedua, jadi kebetulan waktu itu kayak freelancers gue Eastern Europe lah gitu. Jadi kan kita punya time difference kan. So gue take care of them, dan mereka tuh -4 gitu. Jadi kita jam 9 malam, mereka tuh jam 5 sore.
jadi masih anget-angetnya gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh mereka kelar kerja jam 10, ya udah gue sampai jam 2 pagi, kayak kadang masih kayak ngebalesin chat, kayak mereka nanya apa gue masih jawab, kayak gitu-gitu. Cuman ketika lo suka, you don't mind sih, kayak lo tetap ngerjain. Definitely. Tapi lu masuk Gojek, lu apply. Gua masuk Gojek, ini sebenarnya banyak banget nih yang gua tau banyak banget yang mau masuk Gojek dan kayak wondering gimana banyak ya banget gitu. pasti yang mau masuk Gojek. Pasti. Banyak banget, especially fresh grad, yang masih 1-2 tahun kerja, pasti banyak banget. Sebenarnya kalau dulu nih sebelum gue masuk Gojek, emang banyak banget rumor-rumor yang mengatakan kalau lebih gampang kalau lu punya koneksi orang dalam, ibaratnya kayak gitu. Dan honestly speaking, it is how it is in startup sih. Karena maksud gue kalau yang gue lihat dari startup gue yang kedua pun, we trust more recommendation daripada yang kayak karena maksud gue nothing wrong ya, maksud gue itu fair enough. Dan kalau misalnya lo fresh grad dan lo bisa prove yourself that yourself is good, dan menurut gue lo bakal masuk. Kayak maksud gue juga tahu beberapa orang di Gojek yang masuknya lewat jalur biasa gitu, maksudnya kayak bukan yang lewat recommendation dari orang kayak gitu. Jadi kalau lo mau apply ya sebenarnya bisa. Apply aja sih. Dan tapi dengan adanya kayak kenal orang dalam atau rekomendasi ini kan sebenarnya valid recommendation juga kan. Artinya lu pasti akan lebih prefer employ someone yang lu kenal atau lu bisa trust. Gue trust lu nih, lu refer someone gitu kan. Pasti gue akan lebih mengutamakan yang itu kan. And I think for millennials kayak network tuh penting. That's the proof gitu kan. Dan selama lu kuliah, selama lu nggak ngapa-ngapain, ya you have to gain more friends. Bener. Kan? Saran gue sih kayak kalau misalnya kayak ini sesuatu yang agak gue seselin sih waktu gue kuliah dulu ya, kayak dulu soalnya belum banyak juga acara yang kayak Tech in Asia. Maksud gue acara-acara networking yang lo bisa ketemu startup-startup yang masih baru dan bisa nanya-nanya gitu. Kalau emang ada sih, I would strongly suggest to go there. Terus lo ketemu orang-orang, lo ketemu orang VC, lo ketemu orang dari founder-foundernya, dan mereka tuh sangat willing to share knowledge gitu loh. Jadi lo bisa kayak nanya, misalnya kayak, gue misalnya lulusan bisnis, gue mau jadi BD di company lo, bisa tuh yang lo butuhin apa sih kayak gitu. Bisa mereka kan ngasih lo kayak, butuhnya tuh kayak gini. Oke. Tapi kalau kita bicara proses rekrutmen di Gojek gitu ya, kan pasti ada certain test juga kan. Lu go through tes itu, case study lah, apa? Go through, kalau gue nggak salah ingat. Sejujurnya gue kayak nggak inget ya, cuman jujur gue nggak inget sih. Cuman harusnya gue go through sih. Berarti ada interview, ada tes Ada. Kalau interview ada, gue inget banget ada interview. Sampai interview gue yang terakhir tuh gue lagi diving di Komodo. Oh ya? Berarti video call? Gue udah panik nih. Ya tadi mau video call, cuman gue udah bilang di sini internetnya nggak gitu oke. I can kayak, gue nggak mau. Maksud gue ini kan udah interview terakhir. Gue nggak mau kayak misalnya lo my direct report gitu ya, terus kayak lo ngeliat gue lagi kayak berhenti terus kayak gitu kan kayak nggak enak kan. Jadi gue kayak bilang gue nggak mau video. Gue udah kayak cara gue nggak mau video call. I would appreciate kalau voice call aja. Maksud gue kayak at least sama-sama enak lah gitu kan. And it's the midway. So kalau fresh grad kan lu nggak bisa share working experience ya kan. Lu nggak bisa display bahwa lu tuh expertise di marketing misalnya. Fresh grad kan nggak ada di CV-nya nggak ada itu kan. Kalau dari perspektif orang Gojek gitu ya, karakter atau skill apa sih yang fresh grad ini harus miliki untuk bisa dinotis sama Gojek? What kind of people yang Gojek tuh biasanya rekrut? Gitu? Oke. Dari yang bukan HR, kalau dari sebenarnya sih balik lagi ke seberapa willing lu put the effort lah gitu. Kalau yang gue lihat nih ya, kalau gue dari at least kalau dari tim gue atau dari departemen gue, kita sangat value orang-orang yang emang pertama smart. Itu sesuatu yang nggak bisa dipungkirin sih. How do you define smart? As simple as this ya. Gue tahu orang-orang udah banyak dengar pertanyaan-pertanyaan yang kayak berapa, yang lu tau gak sih pertanyaan-pertanyaan kayak kalau lu mau masuk konsultan, yang kayak berapa bola tenis yang bisa muat di pesawat terbang kayak gitu-gitu loh. Kayak maksud gue, dan gue ngelihat ini tuh sebenarnya bukannya tricky question, bukan pertanyaan gak penting atau apa, tapi just train your brain to actually think it like this gitu loh. Karena it helps lu untuk, dan far as I know ya, maksud gue, dan ini yang gue dengar juga adalah they don't really care about the number. Kayak maksud gue number tapi hitung-hitungan, misalnya kayak berapa bola tenis yang buat di pesawat terbang, pesawat terbang ukurannya sekian. Itunya kayak, maksud gue kalau yang common knowledge kayak ukuran pesawat terbang itu harusnya benar. As simple as jumlah penduduk Indonesia, lo nggak bisa bilang 100 juta. Itu maksud gue kayak, aduh, do you do your research or not gitu kan. Kayak jangan salah untuk number-number yang emang general gitu. Cuman calculation wise kayak 40%. Maksud gue this question tuh sebenarnya sangat ngebantu tuh ngelihat apakah your common sense
is right or not Jalan gitu. pikir lo ya. Iya yang kayak, dinilai. dan menurut gue ini emang sangat ngebantu sih, maksudnya sangat-sangat ngebantu dari sisi sebagai recruiter ya, kalau misalnya gue ngobrol sama orang, ini yang gue tahu, ini bikin gue tahu ini orang ibaratnya smart or not gitu loh, kayak gak yang tiba-tiba lu bilang, oh penduduk dunia 70%-nya perempuan. Even the nature will make it 50-50, maksud gue yang kayak gini-gini terus kayak, atau tiba-tiba bilang, oh persebaran orang Indonesia, kan mestinya kan kayak gitu kan, maksud gue yang tebel yang di tengah. Gak yang tiba-tiba lu bilang, oh Indonesia lebih banyak baik, kayak this thing, it actually kayak ketika lo orangnya udah mikirnya udah benar atau enggak kayak common sense-nya udah right, moving forward tuh lo akan lebih enak juga kerjanya. Dan ketika lo ketemu sama yang level, karena kan kalau di Gojek so gue interviewnya naik kan, kayak lo interview sama direct report lo, ntar sama atasnya lagi gitu. Jadi ketika lo ngomong sama yang udah level top atas itu, mereka akan ngelihat dari situ gitu, maksudnya kayak kalau lo common sense-nya udah nggak jalan sih ya udah bye-bye. What's your take on reputasi university lo? Kalau lo mau diterima sama Gojek? Penting nggak sih Sejujurnya, reputasi universitas lo? Sejujurnya gue nggak tahu dan gue nggak bisa jawab. Cuma maksud gue secara fresh grads ya udah apa mau dikatakan, maksud gue udah lewat lah, pasti lu begitu lulus kayak anjir kenapa gue sekolah di sini ya, pasti kayak maksud gue udah kelar gitu kan. There's nothing you can do with your university lah gitu. Cuman emang kalau yang ini yang gue tahu dari startup gue yang kedua ya, maksud gue karena di situ gue ngebantu HR juga karena waktu itu kita cuma ber-80, kayak kecil banget kan. Jadi tapi emang university is something that we're looking sih. Kayak kalau misalnya universitas lo, ya maaf, maksudnya kayak nggak terlalu kedengeran, kita juga jadi kayak agak ragu kan. Ya, pastilah ya. Pasti semua orang mikirnya begitulah ya. Cuma semua maksud gue, HR, right? iya cuman hopefully it doesn't stop you from actually achieve greatness ya. Maksud gue bisa aja lo ikut, kan sekarang banyak kayak courses, atau lo tau gak sih kayak Coursera yang kayak, atau enggak Udemy yang kayak lo bisa bayar, then you can get a certificate kan. Kayak gitu-gitu. Dan makanya penting untuk compensate dari hal lain kan, which is your activities selama kuliah, lu bisa pampang di CV lu. Bener, kan kelihatan kayak, setahu gue tuh ada anak-anak fresh grad yang kayak, oh, waktu zaman kuliah jadi ketua A, ketua B, ketua C gitu, kayak aktif. Atau sekarang harusnya akan lebih banyak kayak, setahu gue nih kalau lo anak marketing atau anak apa, banyak certification dari Google atau dari Facebook yang bisa lo pakai buat jadi kayak bahan bakar lo lah di awal. Kalau lo emang mau jadi anak brand atau anak marketing ya, digital marketing kayak gitu. Dan ya itu tadi, rekomendasi lah. Makanya harus punya banyak teman juga kan. Bener. Nah kalau kita bicara mengenai lo di Gojek dan lo sebagai Miss Kuba, balance hidup lo kayak gimana sih? Balancing hidup, karena emang kebetulan dua-duanya juga both are equally demanding kan. Jadi kalau dari gue sebenarnya kalender, jadi gue pakai kalender. Di kalender gue tuh gue selalu slot. Jadi kayak biasa tuh kalau Gojek akan gue slot working hours. Terus everything else kayak si Miss Kuba gue slotnya either after working hours atau weekend. Jadi kalau after working hours, gue tuh masih ada olahraga. Sama biasanya networking. Jadi kayak connecting with other people yang kayak oke lah teman-teman lo. Atau enggak, terus kalau weekend tuh biasanya gue blok. Ya itu, jadi kalau ada bersih-bersih pantai lah, atau ketemu siapa, atau ada acara ini, talk show di sini, itu biasa gue pushnya di weekend. Unless, kalau misalnya acaranya, nah ini sih kenapa I pick Gojek adalah karena misalnya in the weekend, tiba-tiba gue punya acara penting dari kementerian, gue butuh Jumat gitu. Ya kalau misalnya emang that valuable buat gue, ya gue akan ambil si acara kementerian ini. Misalnya, dan gue bilang ke tim gue lah kayak, gue harus away, nanti we can like work from... Ya gue work from there and then you guys work from here. Gitu. And makanya startup oke banget buat lu ya. Exactly, it becomes a good option to work sih. Karena fleksibel, lu bisa achieve good professional career, lu bisa achieve apa yang lu suka juga kan, in a way kan. That's good. Ini kan kita topiknya Hari Kartini juga nih, right? How do you see peran wanita as a Miss Kuba dulu ya, as a representative of Miss Kuba Indonesia? How do you see peran wanita di menjaga environment kita? Oke, sebenarnya kalau dari gue, ya gue sih sebenarnya nggak mau gender bias, maksudnya I think both men and women are equally responsible to take care of the earth gitu kan. Cuman gue ngerasa kalau perempuan tuh lebih responsible, lebih apa ya, lebih caring juga. I mean there's a reason kenapa kita bilangnya Mother Nature bukan Father Nature, right? Of course. Jadi maksudnya gue ngerasa perempuan-perempuan tuh lebih. Dan mungkin karena gue sekolah dari, waktu itu gue sekolah di an all girls school. Jadi kayak, I know how powerful women can be. I know how smart they are, how
kayak perempuan tuh kalau mereka udah tahu mereka mau ngapain, and then everything goes there gitu loh. Jadi I really like how our previous KKP was Bu Susi kan. Jadi dia bener-bener yang kayak, oh yaudah kalau dia mau bom gitu kan. Terus gue yang kayak bener-bener we can really take care of Mother Earth as a female. Dan ini juga kemarin gue sempat wondering kan, kenapa sih Miss itu tuh Miss Indonesia, lo nggak pernah ngelihat Mr. Indonesia atau Mr. Scuba gitu kan? Good question. Kenapa? Exactly. Terus habis itu gue sempat kayak nanya ke beberapa orang kayak kenapa ya? Terus and then we come to a conclusion adalah bahwa karena misalnya ya yang jual lo bantal ini adalah seorang perempuan. Ini bantal eco-friendly, lo beli ini sama laki-laki yang jual. Lo akan dengerin siapa? Perempuan. Perempuan. Karena laki-laki. Iya. Tapi at the same time, kalau misalnya lo perempuan, ada yang ngomong perempuan sama laki-laki. Mostly perempuan akan percaya sama sesama perempuan. Jadi so having a female, it actually works both ways gitu loh. Kayak to another female, dia akan ngeliat, oh I wanna be like her, for example. Kayak kalau gue misalnya kayak, oh gue mau kayak Angelina Jolie misalnya kayak gitu loh. Kayak lo adopt kids, and then you do this. Female kan, and then kayak laki-laki dengerin juga female. Lebih bisa menginfluence berarti ya, lebih efektif dalam menginfluence. Bener, dan you know how to grab people's heart, you know how to grab people's attention, gitu. Yang penting secara mindset lo harus tetapin dulu kan, lo mau gimana. Kalau you care about the environment ya you keep advocating for that gitu kan. Kan kita sempat dinner kan, jadi si Ana ini pesen supaya nggak pakai plastik at all. So that those are small things yang lu bisa lakuin. Bener, nggak pakai sedotan ya. Sebenarnya itu juga gue udah sering banget dapat pertanyaan kan, maksud gue kan selalu bilang jangan pakai sedotan, jangan pakai kantong plastik gitu. Terus orang-orang feedback kayak, maksud gue pasti lu udah akan dapat flashback lah dari orang-orang yang ya maksud gue yang agak negatif atau yang emang nggak suka sama lu gitu. Pertanyaan mereka kan tuh kadang-kadang kayak ngapain gue ngelakuin ini karena gue cuman sendirian, kayak let's say kita di meja berempat, gue bilang gue nggak pakai sedotan, tapi yang lain pada pakai sedotan. Dan buat apa gitu? Kalau misalnya gue lupa pakai sedotan. Terus kayak mereka tuh nanya kayak what for gitu kan. Terus ya gue bilang, maksud gue ya at least dengan lo menunjukkan lo gak mau pakai sedotan dan your surrounding see it, maybe next time they will remember. Cuman maksud gue ya you do you lah gitu. Jangan yang lo lakukan jangan sampai karena orang lain, ya lo ngelakuin karena lo emang ngelakuin gitu. Jangan sampai ya lo ikut-ikutan kayak gitu sih. Untuk kita bicara eco-friendly gitu ya, activity apa aja sih yang lo udah lakuin? So reducing plastic use is one of them. Apalagi sih selain itu? Itu basic stuff. Jadi sebenarnya gue ini sih, jadi di dalam tas gue itu biasanya gue punya yang namanya I call it sustainable pouch. Jadi itu kayak satu pouch gitu, isinya tuh ada alat makan, sedotan, ya lo tau kan sedotan boba sama sedotan kecil sama sikatnya. Terus ada tas sedotan belanja, boba, sedotan boba. Spesifik karena gede gitu kan. Sedotan kecil, sikatnya, terus ada foldable bag buat belanja. Sama jas hujan. Jadi jas hujan itu dari plastik singkong. Karena gue naik Gojek kan, kan tiba-tiba hujan. Sekalian. Kadang-kadang ya driver gue biasanya punya punya ponco sama punya celana. Biasanya mereka punya dua gitu, jadi kayak celana sama atasan. Cuman ya kadang-kadang gue nggak tega aja kan, abis gue pakai pasti basah kan. Jadi ya udah gue pakailah punya gue yang dari plastik singkong itu. Dan itu plastiknya lebih, lu tau gak sih biasanya kalau di lampu merah suka ada yang jual 10 ribuan. Ini tuh plastiknya kayak lebih bagus gitu loh, kayak yang transparan. Oke. Jadi small things matter sih menurut gue ya, maksud gue. And I've been doing this for a few years kan. Gue nggak pernah ngikutin kayak sebenarnya gede impact gue, kayak at least gue tahu what I'm doing is good deeds, and then that's what matters aja sih. Kalau peran wanita di professional world, how do you see it? Apalagi lu kerja di Gojek yang ya lu deal with ridersnya, with mitranya kan, which is dominated by cowok juga. Bener. Nah sebenarnya ini juga lucu sih. Jadi yaudah karena lo udah buka, jadi semua orang hai. Ya itu emang gue ngurusin driver Gojek, khusus di sisi driver. Kalau customer beda lagi gitu kan. Dan waktu itu gue sempat insecure sih, maksudnya kayak karena gue ngurusin driver, jadi gue harus hang out sama driver, gue harus duduk sama mereka, kayak gue harus tahu mereka tuh maunya apa sih, apa yang bisa Gojek deliver for our drivers kayak gitu. Dan waktu itu gue sempat insecure kayak, aduh gimana nih, kayak maksud gue sebagai perempuan kita sering banget mengalami namanya catcalling of course kan, maksud gue kayak it happens, and it sucks. Jadi maksud gue ketika gue harus masuk lah ke liang laki-laki ini, gue juga jadi kayak, aduh gimana kalau dipanggil neng, kayak maksud gue this kind of stuff kan. Cuman yang mungkin yang bikin beda adalah karena gue bilang gue dari Gojek gitu. Dan mereka tahu, oke ini orang Gojek, gue gak boleh ngapa-ngapain. Ya iyalah, enggak juga sih. Terus abis itu cuman
ternyata setelah you talk to them dan lu ngebawa, jadi kayak kita emang sempat ngobrol. Jadi kan biasa kalau gue ke area gitu kayak keluar Jawa atau kayak keluar Jakarta, gue akan ditemenin sama orang lokalnya. Maksudnya tim gue yang di sana. Okay. Nah biasanya laki-laki kan yang di area gitu. Jadi bisa ada dia laki-laki sama gue lah perempuan gitu. Dan lu bisa ngeliat the way they listen itu different. Kalau misalnya sama laki-laki, dan yang laki-laki pun cara menyampaikannya beda sama yang perempuan gitu loh. Jadi penerima. Kalau laki-laki tuh lebih yang kayak, kita kan manggilnya abang ya, kayak yo bang gitu kan. Terus kayak ini straightforward gitu, jelas, kelar gitu kan. Nah kalau perempuan, kalau yang gue lihat nih ya di beberapa kali gue visit, itu tuh mereka lebih interaktif kayak, yo bang, kayak apa kabar hari ini gitu kan. Terus kayak gini, ada pertanyaan nggak? Terus kayak bener-bener kayak catering gitu loh. Dan kan driver Gojek ada yang perempuan dan yang laki-laki kan. Cuman biasanya kalau kayak gathering kayak gitu emang kebanyakan laki-laki lah, perempuannya palingan dikit gitu. Cuman dari situ lo bisa ngeliat lah kalau yang dari tim Gojek ini, yang ketika lo update ke driver, kita kayak update, oh Gojek punya ABCDEFG gitu. Itu tuh mereka lebih dengerin sih, lebih yang kayak, oh mbak saya punya pertanyaan ini, saya punya pertanyaan itu. Terus kadang-kadang ya mereka juga suka agak apa ya, maksudnya kayak suka nanya balik yang kayak ngecengin gitu. Cuman in the sense kayak they don't do it with the guys, they do it with the female, the female gitu kan. Dan ketika mereka ngelakuin itu sebenarnya apa yang terjadi adalah mereka ngasih tahu lu something yang mereka nggak akan kasih tau kalau sama laki-laki. Jadi they are a bit more open. Ketika kita pun juga open gitu. Mungkin dalam mereka format candaan ya. Dalam format candaan, tapi lu tahu, oh ini nih sebenarnya masalah mereka gitu kan. Kadang-kadang driver ini mereka nggak mau come forward kan, kayak apa sih masalah itu, kayak susah buat ngorek-ngorek mereka tuh kayak susah gitu. Cuman when you get it, atau ketika mereka bring it up as a joke, sebenarnya they are concerned about it gitu. Jadi you just have to get the message aja sih. Gitu. Okay, that's good point. Kalau buat teman-teman semua yang nonton gitu ya, dan yang dengerin, kalau mereka mau jadi kayak lu gimana sih? Driver Tipsnya mau jadi kayak lu, mau jadi kayak punya achievement di something yang you like to do, tapi profesional juga karir tetap naik terus. Kalau mereka mau jadi kayak lu gimana sih tipsnya? Know your limit satu. Jadi kayak lu harus tahu kapan lu say no. Karena dulu gue sering banget tuh waktu di the previous startup, gue selalu say yes, everything gue say yes. Ada kerjaan ini, oke. In the end gue nggak deliver. Ya of course lah, kayak kebiasaan gue kan terbatas ya. Tapi ketika gue terima kebanyakan, akhirnya nggak ada yang gue deliver, dan akhirnya performance gue jadi jelek. Gue nggak achieve gitu. Akhirnya gue belajar, know my limit, kalau emang udah enough, dan gue akan say no. Sorry gue nggak bisa. Atau kalau biasanya my favorite adalah kalau ke bos gue orangnya straightforward. Jadi kalau misalnya gue bilang ke bos gue adalah, gue punya ini, lo pilih. Kayak maksud gue, lo kan ngasih gue kerjaan nih. Yaudah gue punya ABCDEFG, lo sekarang kasih gue hak, yang mana yang mau lo diprioritas, yang mana yang lo mau gue kerjain, and then I'll do it, kayak gitu. Jadi yang pertama emang know your limit, kayak lo harus tahu when to say no, atau nggak kayak when to stop lah, when to pause gitu. Kayak lo bener-bener isolate yourself, terus lo nggak kerja lah, ibaratnya lo focus on yourself. Terus sama be positive and be happy sih. Itu menurut gue sangat penting, dan in the end it helps you to create positive vibe. Karena ketika lo kayak suzon, atau lo kayak dengerin gosip-gosip, dengerin di kantor tuh banyak banget pasti kayak office drama ya. Nanti you guys will experience lah. Sebisa mungkin stay away from it sih. Kayak maksud gue just focus on yourself lah gitu. Jadi lo nggak usah denger-dengerin, dan itu know what you want sih. Itu yang paling penting. Ketika lo tahu lo maunya apa, and then you know how to get there. Okay, that's cool. Kita move ke beberapa questions dari kru yang ada di sini. Ada yang nitip pertanyaan. Restoran favorit lo apa sih? Dimanapun yang lo pernah makan. Ya, kalau nanya sekarang, restoran favorit gue lagi suka makan Joey. Padahal kemarin habis makan Joey, makanya mentionnya Joey. Joey is a good choice. Joey enak ya? Joey enak. Pantai yang paling bagus. Pantai ya? Di Indonesia. Pantai yang paling bagus. Yang lu pernah visit? Iya. Gila. Nih ya, ketika lo diving, lo nggak ke pantai sih. Iya. Jadi kayak gue lagi mikir, pantai yang paling bagus. Oh ya, Pak Kelingking.
Kelingking Beach. Kelingking. Kalau spot diving paling bagus? Spot diving paling bagus, favorit gue itu di Komodo namanya Batu Bolong. Batu Bolong Komodo. Kenapa bagusnya? Itu Describe bagusnya. Itu bener-bener pertama gue inget banget, ini awal-awal gue diving ya, masih open water. Instruktur gue udah bilang kayak, lu nanti masuk jangan kaget ya. Gue udah insecure kan, kayak jangan kaget. Iya, so begitu lu masuk banyak ikan, dia bilang gitu. Terus gue kayak oke. Begitu gue masuk, bener-bener kayak lu masuk nih ya, belum ada 5 meter, itu tuh ikan tuh kayak di akuarium, bener-bener jadi kayak, hah? Jadi tuh lo tuh panik karena saking bagusnya dan saking ramai itu bener-bener kayak traffic jam, yang kayak ada ikan di sini, ikan. Terus gue kayak, hah? Dan lo kan terus-terusan turun kan, jadi kayak itu bagus banget sih. Gue betah banget di sana. Oke. Kalau spot liburan favorit lo? Spot liburan, nggak harus diving. Nggak harus diving. Lo liburan ngapain kalau nggak diving? I thought you love diving. Jujur, iya ya, gue liburan gue selalu diving sih. Tapi ya gue selalu suka Komodo sih. Komodo ya? Komodo ya? Tetap Komodo. Ya, lo jatuh cinta sama Komodo berarti. Karena easy access. Jadi lo terbang dari sini tuh 2,5 jam direct. Terus dari sana pun dari airport ke city center tuh 30 menit. City center Not even 30 minutes ya. Probably it's 15 to 20 gitu. Lo nyampe di port yang Labuan Bajonya. Terus kalau di sana tuh divingnya enak karena lo udah bangun jam 6, jam 7 lo udah depart ke tengah laut, jam 5 sore lo balik. Terus makan malam, terus balik ke tempat lo, istirahat, besok pagi same, it's routine. Terus kalau lo bosan sama laut, lo mau naik gunung, lo tinggal ke dalam gitu. Maksud gue kayak, it's an island that offers everything. Cool. Alright, Sid, thank you very much, Thank Anna. you. Thanks for stopping by. See you guys in the next Catch the Talk. Bye.